bohong atau dusta yang diperbolehkan di dalam syariat agama Islam. Tidak berdosa walaupun berbohong atau berdusta. Di dalam hal apa sajakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa hampir seluruh bohong, perbuatan bohong atau perkataan dusta itu dilarang di dalam syariat agama Islam. Tetapi ada tiga hal yang Rasulullah SAW memberikan rukhsah artinya keringanan, diberikan toleransi oleh Rasulullah. Dusta tetapi boleh, alias tidak berdosa di dalam tiga hal ini. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dari Ummu Kulthum bin Uqbah, an Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha qalat, berkata oleh beliau Ummu Kulthum binti Uqbah, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadhibi illa fi thalathin. Ma sami'tu, tidak pernah mendengar oleh aku, kata Ummi Kulthum bin Uqbah, Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurakhisu, yaitu memberikan keringanan oleh Rasulullah, fi syai'in, di dalam sesuatu pun, minal kadhibi, daripada dusta atau bohong, illa fi thalathin, kecuali di dalam tiga perkara. Jadi ini ceritanya Ummi Kulthum bin Uqbah radhiyallahu anha berkata bahwa aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu keringanan, memberikan rukhsah di dalam sesuatu pun daripada perbuatan dusta, perkataan bohong, kecuali di dalam tiga hal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, yaitu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat nih, semua jenis bohong, semua jenis dusta itu dosa dan tidak diperbolehkan di dalam syariat agama Islam dan di dalam agama manapun, kecuali tiga hal ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu perhatikanlah tiga hal ini. La a'udduhu kadziban, aku tidak menghitungnya sebagai orang yang dusta. Yang pertama, ar-rajulu yuslihu bainan nasi yaqulul qawla wa la yuridu bihi illa al-islah, yaitu seseorang yang mendamaikan antara manusia. Dia berkata suatu perkataan dan dia tidak menginginkan perkataan itu illal islah, kecuali perdamaian, perbaikan. Jadi kalau ada seseorang yang menjadi juru perdamaian, yang mendamaikan dua orang yang bertikai berselisih, atau dia mendamaikan suatu kaum, kalau dia ngomong jujur apa adanya, itu berarti adu domba, ya kan? Adu domba, si A ngomong begini disampaikan apa adanya dengan si B ngomong begini disampaikan apa adanya dengan si A, itu namanya adu domba. Oleh sebab itulah
Apabila ada orang yang mendamaikan dua orang atau lebih, maka boleh tidak jujur apa adanya, tetapi tidak boleh buat-buat, sengaja bohong begitu. Jadi harus menggunakan kata-kata tauriyah. Tauriyah adalah kata-kata, ingat nih, tauriyah adalah kata-kata yang diucapkan tetapi memiliki makna yang banyak ini. Kadang-kadang maknanya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi dia harus pandai tauriyah, mengucapkan suatu kata yang memiliki banyak makna begitu. Dan dia harus pakai kinayah, ya, kinayah. Jadi dia tidak mengatakan memutarbalikkan fakta, tetapi dia menggunakan kata tauriyah atau kinayah. Itu yang pertama. Kemudian warrajulu yaqulu fil harbi, dan seseorang yang berkata-kata fil harbi di dalam peperangan. Kalau dalam keadaan perang, seorang tentara, prajurit atau rakyat jelata jujur apa adanya. Misalnya ditanya, pemimpinmu ada di mana? Oh gitu kan, bersembunyi di mana? Dia jujur apa adanya, ya bisa KO ini, langsung bisa kalah. Maka seorang yang menjadi tentara atau rakyat jelata atau siapapun kondisi dalam keadaan perang, maka nggak boleh jujur apa adanya. Bohong istilahnya, bohong itu tidak jujur apa adanya itu diperbolehkan. Tetapi ingat nih, ingat harus menggunakan tauriyah atau kinayah, menggunakan satu kata tetapi memiliki makna yang sangat banyak sekali. Ya, tidak memutarbalikkan fakta, tidak memutarbalikkan keadaan. Kemudian yang ketiga, warrajulu yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha. Seorang suami yang bercakap-cakap, berdialog dengan istrinya, dan sebaliknya istri yang berdialog, bercakap-cakap dengan suaminya, boleh tidak jujur apa adanya. Ingat nih, boleh tidak jujur apa adanya, ya, tidak jujur apa adanya. Misalnya nih, seorang suami berbicara kepada istrinya, padahal istrinya nggak begitu cantik, ya biasa-biasalah. Tapi suami mengatakan istriku cantik luar biasa, istriku solihah dan seterusnya. Padahal enggak, itu misalnya. Tetapi kalau menyembunyikan hal-hal yang sangat penting enggak boleh. Atau sebaliknya nih, seorang istri berkata kepada suaminya, dia padahal enggak puas misalnya, belum memuncak, tapi dia mengatakan aku sudah puas, aku sudah memuncak misalnya. Atau seorang suami yang memakan makanan masakan istrinya, seandainya asin misalnya, keasinan dan seterusnya, tapi dia enggak mengatakan apa adanya, itu boleh. Tetapi di luar hal-hal yang prinsipil, enggak boleh suami istri itu berbohong, berdusta. Itu kan namanya dusta dan bohong, itu sebenarnya akan memutarbalikkan fakta, membuat suasana membingungkan. Tetapi hal-hal yang diperbolehkan, masalah cinta, kasih sayang, untuk menyenangkan hati, namanya idkhalus surur. Inilah 3 jenis bohong atau dusta yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Orangnya tidak berdosa. Akhrajahu Abu Dawud wal lafdhu lahu wan Nasa'i fi Sunanil Kubra wa Ahmadu fi Musnadihi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.